perahu tidak akan bisa berjalan jika di atas daratan. Harus di airnya. Artinya kalau kita ingin membentuk karakter anak itu ya juga ramuan-ramuannya harus diberikan dong. Iya, iya. Nah, sekarang itu kita ada berita waktu itu ada sekolah pendidikan formal umum ya. Katanya di sekolah-sekolah itu pendidikan agamanya hanya sangat sedikit. Iya, Bahkan tidak dianggarkan, kalah dengan anggaran untuk olahraga dan sebagainya. Loh, membentuk karakter kok caranya salah, ini kira-kira mau kemana? Akan dapat hasilnya apa? Iya, iya. Nah, kalau nanam padi akan keluar pohon padi, buah padi. Yang nanam padi yang tidak nanam jagungnya nggak keluar. Artinya, jika yang kita inginkan adalah karakter-karakter yang sesungguhnya, yang ketulusan, kejujuran, religius dan sebagainya, itu agama dong. Belajar agama dong. Mana porsi, mana kesempatan untuk belajar agama? Bahkan kadang dianggap sebagai materi yang kurang diperhatikan. Bahkan anak-anak sangat, kalau sudah pelajaran agama mereka sudah ogah-ogahan. Iya, iya. Bahkan bukan saja anak-anaknya, orang tua tidak pernah mendorong ini. Jujur sekarang, siapa yang mencoba membiasakan membayar dengan mahar, membayar dengan mahal, mengursuskan anaknya belajar agama? Jarang, ya. Dan di saat belajar agama mana didahulukan? Pernahkah kita belajar agama ilmu akhlak? Inna mabu'ithul utama makarimal akhlak. Makanya di kalangan tarbiyah seperti pesantren itu diupayakan didahulukan urusan akhlak. Bahkan sebagian para masyayikh itu mereka tidak akan beri ilmu muridnya kecuali sudah dites 6 bulan ketawaduannya agar tidak ada kesombongan, tidak membawa kesombongan bapaknya. Mungkin bapaknya seorang pejabat, mungkin bapaknya seorang kaya raya, mungkin bapaknya seorang alim, mungkin bapaknya adalah seorang ahli. Jangan sampai kesombongan kebesaran ini dibawa ke tempat pendidikan. Karena al-kibru batarul haq, karena kesombongan itu menjadikan orang nggak bisa menerima kebenaran yang dikirim oleh siapapun. Maka dipangkas dulu. Ini karena akhlak yang mulia. Jadi sekarang mungkin Anda calon presiden yang dengar suara ini, harus Anda pikirkan. Kalau seandainya Pak Presidennya belum bisa sempat mendengar, semoga mendengar. Semua mendengar, jadi mendahulukan pendidikan agama tidak akan mengurangi kehebatan mereka untuk menjadi seorang pakar di dalam ilmu kedokteran, tidak akan mengurangi kehebatan mereka untuk menjadi seorang insinyur yang handal. Kalaupun seandainya porsi pendidikan agama dan akhlak ditambah, nggak akan mengurangi. Nah, ini justru itu akan menjadikan mereka merasa punya tanggung jawab, menjadi seorang insinyur tanggung jawab. Nggak akan bangunan kemudian cepat roboh begitu. Dia kemudian menjadi seorang dokter yang jujur karena dia punya nilai keagama, keimanan dalam hatinya. Nggak akan dia culas dan berbohong dan seterusnya. Jadi harapan kami adalah mungkin Pak Presiden juga bisa, atau semuanya yang punya yang punya tanggung jawab di dalam hal ini, atau yang bisa menangani ini, bahwa pendidikan agama benar-benar dinomorsatukan dalam hal ini. Akhlak, pendidikan agama atau akhlak ini dinomorsatukan, bahkan kita jadikan pemicu, pendorong dalam mereka berkarya yang lebih besar lagi. Tadi buat inovasi dan sebagainya. Inovasi apa yang dibuat kalau bukan dengan agama? Ayo. Membangun ekonomi bisa saja buat perusahaan haram nanti, kan begitu. Karena dia tidak ngerti agama. Bahkan mungkin karena tidak ada moralnya, dia yang penting saya ingin mensukseskan programku, tapi tidak peduli bahwasanya ini akan merusak kemanusiaan. Misalnya, atau merusak manusia, merusak akhlak bisa jadi. Karena dia hanya memikirkan fokus pada tujuannya. Tapi kalau berangkat dari orang yang sadar pentingnya agama untuk kenal Allah, dia jadi apapun selamat. Jadi presiden, jadi pejabat, jadi dokter, jadi ini, selamat. Maka harapan kami adalah pendidikan apapun hendaknya segera dibenahi dengan memberikan porsi pendidikan agama yang cukup. Dan jangan ragu, tidak akan mengganggu. Percaya, tidak akan mengganggu. Karena ini justru menjadikan mereka semakin serius di dalam menjalani tugasnya.